Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Alokasi waktunya adalah 1 kali pertemuan atau 90 menit. Kemudian model pembelajarannya adalah tatap muka. Elemen mata pelajarannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ajar adalah definisi, tujuan, dan jenis konstitusi serta sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyimpulkan definisi, tujuan, dan jenis konstitusi serta sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan menganalisis dan menyimpulkan definisi, tujuan, dan jenis konstitusi serta sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis dan mandiri dengan kode modul ajar PKN.E.10.B.1. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar materi ini, silahkan cek di deskripsi. Tinggal tool Anda dapat ATP dan modul ajar. Nah, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like, dan di share untuk mendapatkan notifikasi modul-modul ajar berikutnya, dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi tentang sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, mengingat Indonesia baru saja merdeka, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pemerintahan yang baru terbentuk hanya fokus mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terjadilah perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi republik dan diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Dan setahun kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hanya dipakai untuk mengisi kekosongan sebelum dibuat Undang-Undang Dasar yang baru oleh Badan Konstituante yang dipilih pada saat pemilu tahun 1955. Mengingat Badan Konstituante yang diberikan tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru tidak kunjung selesai melaksanakan tugasnya, sehingga keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana salah satu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kekurangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak diaturnya batasan jabatan presiden. Konteks batasan jabatan presiden ini diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sehingga
produk konstitusi ini sering dipakai melegitimasi kekuasaan, seperti pengangkatan Soekarno seumur hidup. Walaupun sebenarnya Soekarno tidak setuju. Kemudian yang lebih terasa lagi saat berkuasanya rezim Orde Baru, di mana Soeharto menggunakan pasal ini untuk melanggengkan kekuasaannya sampai dengan 32 tahun. Akhirnya semua berubah saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, maka dimulailah era baru, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama adalah dilakukan pada sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan ini diterapkan terhadap 9 pasal. Yang paling signifikan itu adalah perubahan mengenai jabatan presiden yang diatur di dalam pasal 7 menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian perubahan kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, dan tercatat ada 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Yang paling signifikan pada perubahan kedua ini adalah mengenai syarat-syarat kewarganegaraan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang masuk dalam bab tersendiri, yaitu bab 10A yang terdiri dari pasal 28A sampai dengan 28J. Kemudian perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 dalam sidang tahunan MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Sebanyak 23 pasal berhasil dilakukan perubahan. Salah satu poin penting amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Perubahan yang dimaksud ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian perubahan yang keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Sebanyak 13 pasal berhasil diubah serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bahkan sempat muncul usulan untuk mengubah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menambahkan 7 kata di belakangnya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun usulan tersebut ditolak. Dan pernah juga bergulir wacana ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang rencana sejumlah partai politik menghidupkan kembali GBHN atau MPR RI kembali mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua ini dengan alasan ingin memperkuat sistem presidensil. Namun ada berbagai isu yang mencuat. Bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 ini yang akan diubah? Apakah sekadar kembali mengadakan GBHN atau penguatan MPR,
Atau jangan-jangan presiden dipilih kembali oleh MPR. Nah, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Setujukah kalian jika Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan lagi? Nah, berikanlah pendapat kalian bersama kelompok kalian dan sampaikan pada saat pembahasan dan dalam kelompok kerja kalian. Kita akan menggunakan proses pembelajaran ini dengan jigsaw, yaitu menggunakan tim pakar. Nah, nanti tim pakar 1 akan membahas definisi konstitusi, tim pakar 2 membahas tujuan konstitusi, tim pakar 3 membahas jenis konstitusi, dan tim pakar 4 membahas fungsi konstitusi, dan yang terakhir tim pakar 5 membahas sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.